Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat yang memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. A few moments later. Sampah, sampah, sampah. Pernahkah kalian merasa miris melihat banyaknya sampah yang menumpuk di sekitar kita? Indonesia kini menjadi negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia setelah Cina. Setiap hari, kita menghasilkan jutaan ton sampah. Bayangkan, dari setiap rumah tangga, pasar, dan restoran, sampah terus mengalir tanpa henti. Menurut Jambek, tahun 2015 dari University of Georgia, Indonesia adalah penyumbang sampah terbesar kedua dengan volume 187,2 juta ton per tahun, setelah Cina yang menghasilkan 262,9 juta ton per tahun. Negara kita memproduksi sekitar 175.000 ton sampah setiap hari, atau sekitar 0,7 kg per orang tiap harinya. Pada tahun 2020, ledakan penduduk dan meningkatnya pola konsumsi masyarakat menyebabkan laju produksi sampah terus meningkat. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton. Permasalahan lingkungan ini bukan hanya tentang sampah yang sulit terurai, seperti plastik dan styrofoam. Timbunan sampah organik yang bisa terurai juga menjadi ancaman besar jika dibiarkan begitu saja. Menurut data, hampir 60% dari total sampah yang kita hasilkan adalah sampah organik, seperti sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan. Sayangnya, banyak dari sampah ini berakhir di tempat pembuangan akhir, mencemari tanah, air, dan udara. Padahal, ketika sampah organik membusuk, dia akan menghasilkan gas metana, yang merupakan gas rumah kaca berbahaya dan 25 kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam menjebak panas di atmosfer. Hal ini bisa saja menyebabkan kebakaran di tempat pembuangan sampah. Salah satu tragedinya adalah di TPA Lewi Gajah tahun 2005 lalu, di mana gas metana meledak hingga mengakibatkan 150 orang tewas setelah tertimbun longsoran sampah. Sampah organik yang tidak dikelola dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti tetanus, diare, infeksi saluran pernapasan, malaria dan demam berdarah, dan masih banyak lagi. Dalam menghadapi krisis ini, kita perlu mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Maka dari itu, dengan memanfaatkan air leri dan limbah sayuran yang melimpah, kami mengusung inovasi bernama Vegra Saver.
Vegra Saver merupakan pupuk cair organik yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Tidak hanya mengatasi masalah sampah organik, tapi juga meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Produk ini terbuat dari air leri atau air bekas cucian beras, limbah sayuran, gula pasir, dan cairan EE4. Air leri mengandung nutrisi penting seperti vitamin B1, B3, B6, mangan, fosfor, dan zat besi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Begitu pula dengan limbah sayuran yang kaya akan nutrisi. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan Vegra Saver. Pertama, kumpulkan bahan-bahan seperti air leri, limbah sayuran, gula pasir, dan cairan E4. Haluskan limbah sayuran dan campurkan dengan air leri. Tambahkan gula pasir dan cairan E4, lalu aduk hingga merata. Simpan campuran tersebut di tempat yang teduh selama 1-2 minggu. Buka tutup galon setiap pagi selama 5 menit untuk mengeluarkan gas yang terbentuk. Setelah proses fermentasi selesai, saring pupuk cair dan masukkan ke dalam botol penyemprot. Vegra Saver siap digunakan dengan menyemprotkannya pada tanaman. Produk ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, lebih ramah lingkungan dan mengurangi sampah organik rumah tangga. Kedua, dapat digunakan sebagai pupuk dasar tanaman dengan kandungan unsur hara yang lengkap. Ketiga, dapat langsung diserap oleh daun untuk fotosintesis sehingga menghasilkan tanaman yang berkualitas. Dan keempat, pengaplikasiannya mudah dan tidak membutuhkan biaya yang mahal sehingga bisa diproduksi sendiri. Vegra Saver juga memiliki beberapa kelemahan, seperti menghasilkan gas dan bau yang tidak sedap. Namun, dengan strategi implementasi yang tepat, Vegra Saver memiliki potensi besar untuk diterapkan secara luas di Indonesia. Produk ini ditargetkan untuk masyarakat Indonesia secara umum, khususnya yang tinggal di perkotaan. Namun, secara khusus, kami ingin menyasar generasi muda yang dianggap sebagai agen perubahan atau agen of change yang memiliki potensi besar untuk mengadopsi dan menyebarluaskan inovasi ini. Dengan adanya inovasi ini, kami berharap dapat memberikan solusi nyata untuk mengatasi krisis sampah organik di Indonesia dan mendukung pertanian berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan. Mari bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang lebih bersih dan lebih hijau dengan Vegra Saver.